dari Kidung Jemaat. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang, 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga primasia, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan balenta, sumber sukaya abadi, di sinar-Mu menyerah. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman kepada kami sampai pada siang hari ini karena Engkau di dalam kasih. Bapa yang baik, sehingga kami akan baik terus mengajar kami, artinya kami pelajaran dan Tuhan untuk abad menambah ilmu pengetahuan kami untuk musuh dan setiap persiapan kami hidup. Bapa yang baik, kiranya Engkau menyertai setiap persiapan kami dari awal sampai akhir. Tuhan menjadi doa anak-Mu, kiranya saya berdoa dan bersyukur kepada Amin. Oke, terima kasih. Masih banyak lagu-lagu pujian yang terkandung dalam kitab Pendenden, Haleluya, atau Kidung Jemaat, NKB. Banyak lagu-lagu pujian di sana. Tak usah pakai dari yang lain kan. Kita ini kan sekolah tinggi teologi dari berbagai gereja yang punya lagu-lagu nyanyian, pujian. Itu aja kita gunakan. Capek kita nyanyikan lagu-lagu orang kan? Kita gali aja dari lagu-lagu kita, banyak itu. Kita endenden berapa nomornya? Berapa nomor kita endenden? Berapa nomornya? Lupa ya. Ratusan kan? 500 kan? Haleluya berapa? Berapa? 506, masih 1000. Kidung Jemaat berapa? 400 sekian juga kan? 1500. PKJ berapa? Itu banyak lagi lagu-lagu. Mungkin mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4 nggak habis kita menyanyikan itu. Lalu kenapa kalau nyanyikan lagu-lagu bangkit sukan nama Yesus, gak ada di kitab Pendenden itu. Itu kan lagu-lagu orang. Lagu-lagu kita ada. Kayak gini kan? Entah lagu-lagu apa. Saya bukan alergi dengan lagu-lagu yang lain. Tapi mari kita hargai lagu-lagu kita dulu. Kalau nanti mulai dari kitab Pendenden, screenshot, kirim ke grup supaya kita bisa nyanyi bersama. Minimal saya tahu nanti kitab Pendenden 1. Atau kitab Haleluya 1. Atau dari apa lagi? Kalau ada nanti dari Nias kan? Apa dari Nias lagu-lagunya? Namanya? Buku Jinune kan? Buku Jinune nomor 1 misalnya kan? Lagu Lawalangi misalnya. Lawalangi. Apa itu kan? Oh itu kan enak. Nanti pada saat Desember kan. Nihaba banua Lusi meremeh. Wah itu kan. Itu enak kalau satu lagunya satu, lagu Karo satu, Simalungun satu. Kalau Tobo udah banyak kan itu. Jadi enak gitu kan. Dari PKJ misalnya. Nanti misalnya PKJ saya senang lagu 208. Udah pernah dengar lagu PKJ 208? Da 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 dan da 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 da. Itu enak kan? Dan da 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 da
da da da da da da da. Ya, itu enak. PKJ 208. Jadi lihatlah di apa kalian di handphone kalian, ya. Bagus, enak. Jadi itu lebih teologis, lebih enak dinyanyikan daripada lagu-lagu lain yang tidak jelas menurut saya, ya. 20 berapa ini? 20 PKJ 1 PKJ tuh ya. Jadi lupa saya. (201) maksudku. Sering kutanya pada diriku. Itu kan lagunya enak. Itu contoh, ya, daripada kita lagu-lagu lain yang kita nyanyikan. Oke, saya panggil dulu satu-satu. Desi, Nova, Novita, Angin, Dita, Paulina Siregar. Minggu yang lalu nggak datang, ya. Oke. Nanti tanda tangani opsi hari ini, ya. Frans Samonangan Merpau, Gio Fani Manalu, Indri Lolita Natalia Pinem, Johannes Felix, Monica Estefania Tarigan, Novita Casanova Gule atau Gule, Rada Pranata Saragi, Selvi Saina, Ansita Kaban. Mata ini sudah mulai apa? Gunawan Simanjuntak, Edward Ginting, nggak datang. Natalia, Tulus P. Sagala, nanti si Dina tanda tangani pertemuan pertama dan hari ini, ya. Nah, ini silakan. Ada nama yang belum dipanggil. Pak, minggu semalam izin pernah semalam Ya, saya buat izin. Iya, Pak. Tanda tangan di sini dan hari ini. Iya, Pak, pulang PPL ke saya Pak kembali ke saya. Makasih, Pak. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar bimbingan proposal skripsi. Apa itu bimbingan proposal skripsi? Yang akan kita ikuti selama 1 semester ke depan, lalu nanti kalian praktekkan pada semester depan untuk proposal skripsi, ya. Nah, jadi bimbingan proposal skripsi ini adalah suatu aktivitas yang cukup melelahkan, ya. Karena nanti dari bab 1 sampai bab 5 kalian itu akan dibimbing oleh dosen pembimbing 1 dan 2. Lalu ada nanti bisa saja terjadi dialog antara mahasiswa dengan pembimbing dan menemukan 2 pandangan yang berbeda dengan pembimbing 1 dan 2, itu melelahkan.
Jadi bimbingan skripsi itu sebuah proyek yang akhir kalian hadapi nanti, sebuah proyek ilmiah yang tertinggi dalam studi sarjana, sehingga itu sangat melelahkan karena kalian akan diuji secara mental, secara akademis, juga secara spiritual mengenai kemampuan kalian untuk menulis karya akhir. Itu bimbingan skripsi, jadi melelahkan. Jadi ada 6 bulan diberi kesempatan untuk kalian menulis karya itu. Bisa saja masalah ini masalah yang ditemukan antara mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dengan teman mahasiswa, atau mahasiswa dengan pihak akademik, atau mahasiswa dengan pihak lapangan penelitian. Itu bisa terjadi masalah. Atau bisa masalah terjadi karena faktor eksternal. Misalnya orang tua sakit, atau laptop rusak, atau ya putus cinta, gitu kan. Itu bisa masalah. Atau yang paling sakit ialah kehilangan orang yang dikasih. Ada kakak kita yang meninggal orang tuanya pada saat penulisan skripsi. Ini bisa mengganggu proses penulisan skripsi. Nah, semoga itu tidak ada terjadi bagi kita nanti pada saat bimbingan skripsi. Semua dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Ada juga yang pengalaman ini ya. Misalnya sudah ditentukan 6 bulan. Misalnya contoh ini bulan Agustus mulai. Kalau hitungan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nanti Januari tanggal 10 pasti kumpul. Kita sudah sepakat ini bulan Agustus ini misalnya bab 1, September, bab 2, Oktober, bab 3, November, bab 4, Desember, bab 5, Januari kumpul. Dah sepakat dah. Ya Pak, setuju. Oke, salam. Jalan. Jadi kan bab 1 kan sudah selesai kan? Kalau sudah seminar proposal diterima, itu bab 1 sudah selesai. Tinggal perbaikan itu. Mengganti proposal menjadi bab 1, menjadi pendahuluan nanti dalam skripsi. Artinya kan masuk bab 2 ini, seharusnya. Tapi tunggu, baru menyerahkan nanti bab 2 Oktober. Baru tanya, mau kenapa? Ya Pak, ini Oke, terima. Bahas. Nanti cepat ya, ini sudah Oktober loh. November, tinggal waktu sedikit. Siapa Pak? November lewat, Desember. Kasih bab 3. Tinggal berapa bulan lagi? Enggak 1 bulan lagi, tinggal hitung jam. Gimana ini? Penelitian belum? Apa-apa belum? Sudah, tinggal sedikit. Tolong lupa, Pak, tolong lupa. Nanti orang tua saya, Pak. Kasihan orang tua saya, kasihan. Pulang ke semua lah, kasih. Siapa yang kasihan? Tolong lupa. Ini tanggal 10 Januari dari pengumpulan. Tanggal 1 Januari masuk bab 1 sampai bab 5. Bagus. Tolong baca Pak. Kayak robot yang sini buka. Abinya kayak robot. Pak. Kalau kasih apa Pak? Kasihan akhirnya kasihan skripsi kasihan ini. Akhirnya karena dia menangis, kasihan opung, kasihan bapak, kasihan tulang, kasihan kambingku, kasihan anjingku, macam dari itu. Akhirnya dia bilang, setuju. Asal ini namanya asal. Ujian, ditanya, apa nih? Gak ada isinya.
nanti Pak, perbaiki Pak. Itu saja Pak. Perbaiki Pak, ya Pak. Maaf Pak, ya maaf. Ya. Skripsi ini hanya minta maaf. Ujian itu hanya minta maaf. Isinya minta maaf. Begini, apa itu Pak? Ya minta maaf Pak, perbaiki Pak. Ya Pak, ya minta maaf Pak. Habis, ujian habis. Dinilai habis. Selesai. Hanya minta maaf, modal minta maaf. Selesai. Berfoto. Pakai rasa lempang SPAK, SPB. Terima kasih Beb, terima kasih Allah. Terima kasih Beb yang telah mendampingiku selama ini Beb. Hani. Semua di media sosial luar biasa. Lupa mengucapkan terima kasih sama mama bapaknya yang menyekolahkan dia. Sama pacarnya, waduh, makasih Pani, gara-gara doamu pendampinganmu tiap hari. Wow, keren. Dikasih perbaikan, datang. Pak, minta tantangan Pak, tantangan. Pak, ini belum kuperbaiki. Oh iya Bapak lupa. Ini belum kuperbaiki. Oh iya Bapak lupa. Belum. Perbaiki dulu. Pergi. Modal lupa. Datang lagi, Pak Anda perbaiki, minta tantangan Pak. Udah kuperbaiki tapi belum ada buktinya. Fisiknya nggak ada, berbukti nggak ada. Tolong Pak, udah mau sudah di Pak, tolong Pak. Mau apa lagi Pak, mau pusat ini. Ya akhirnya tanda tangan. Tamat dari jilidnya, zip, bawa gelombang. Habis skripsi apa? Kalau dibaca, orang lain membaca, orang luar sana baca. Nah, kok dia tamat ini? Kasihan. Malu kalian seumur hidupmu itu skripsimu. Malu kampus ini. Lalu lihat dosen pembimbingnya. Ramli Arabu, ya betullah kurang ajar memang ini. Nama kami dipertaruhkan. Itu yang terjadi di kampus ini. Dan saya tidak mau ulang seperti ini. Makanya kita butuh bimbingan ini. Supaya jangan terjadi seperti itu. Tahun yang lalu saya mengajar seperti ini juga. Saya jelaskan seperti ini. Harapannya ialah ketika menulis skripsi semester depan tidak terjadi lagi. Yang semester ini terjadi. Yang saya katakan seperti ini terjadi. Bukannya berubah, terjadi. Nanti juga seperti itu juga yang terjadi kepada kalian. Saya jelaskan sekarang, nanti semester depan nulis, mungkin nanti salah satu pembimbingnya aku, terjadi ini. Terjadi. Gitu. Jadi menurut kalian bagaimana? Mau nggak kalian berjanji jangan terjadi seperti inilah? Supaya saya bimbing, kalau nggak capek saya bimbing satu semester ini. Mulutku ini berbusa-busa mengajak kamu tiba-tiba semester depan yang terjadi. Kalau ini terjadi, ngapain saya ngajar? Capek. Lebih baik udah tamat saya kasih nilai A semua ini. Nilainya A semua saya kasih. Tapi nggak ada pengetahuan kalian. Karena toh kembali seperti ini. Itu yang terjadi. Capek benar. Capek. Apalagi nanti ini berat sekali nih akan saya ajari. Lalu tidak ada satupun yang lengket di hati kalian, di otak kalian. Ngapain saya capek? Gitu. Mau nggak nanti saya ajari supaya menjadi orang yang membimbing di bimbingan skripsi itu kalian belajar tepat sesuai dengan waktu. Kalau enggak usah kita belajar semester ini. Kita pulang, setiap datang hari Kamis saya kasih absen. Nanti ujian UTS saya kasih nilainya langsung A, US 10 saya kasih nilai A. Lalu saya tenang di kamar saya, di ruang saya. Tidur. Ngapain saya capek kan? Mana kalian pilih? Kalian ingin A, nilai A, lalu saya tidur.
tapi kalian tidak punya apa-apa, atau saya ajar lalu tapi berjanji pada proses bimbingan skripsi harus mengikuti yang saya ajar. Mana kalian? Yang mana? Janji di hadapan Tuhan loh, saya bukan di hadapan saya. Kalau saya ini manusia biasa saya. Ya, walaupun saya rekam ini nggak masalah itu. Tapi kalian janji di hadapan Tuhan dan ingat orang tuamu yang menyekolahkanmu di sini. Itu saja. Yang mana? Kalian mau nilai A supaya saya kasih hari ini nilai A langsung, tinggal mengisi portal itu. Kalau soal nilainya saya karang-karang aja, pokoknya nilai A semua. Atau saya ajar satu semester ini dan kalian mau mengerjakannya ketika kalian menulis skripsi. Yang mana? Yang mana? Diajar ya. Diajar ya. Kalau begitu kita pilih saya ajari, tapi semester depan kalau ketemu dengan saya jadi dosen pembimbingnya, ketemu dengan saya jadi dosen pembimbingnya, lalu tidak mematuhi aturan yang saya buat, sorry to say ya, saya tidak apalagi kompro dengan dia. Mengerti ya? Mungkin nanti salah seorang dari kalian pembimbingnya saya, pembimbing 2 minimal, bukan pembimbing 1. Entah pembimbing 1, 2 sama itu. Kalau ketemu dengan saya tidak melakukan seperti yang saya ajarkan di kelas ini, sorry to say, jangan harap berhasil dari saya. Setuju ya? Kayak berat sekali, setuju ya? Mudah-mudahan ya semuanya ke saya kan. Oke, sudah setuju gitu ya? Kita setuju. Saya sudah jelaskan itu yang terjadi. Sekarang kita masuk pada memahami prosedur pelaksanaan bimbingan skripsi. Prosedur ini bagaimana? Kadang mahasiswa tidak tahu bagaimana prosedur bimbingan skripsi itu, sehingga ya nggak ada targetnya, tidak tahu kapan memberi, kapan akan datang menjumpai dosen, kapan untuk memberikan makalah materi yang akan dibahas dosen. Jadi bagaimana cara pengajuannya tidak tahu. Nah, karena itu kita akan belajar hari ini bagaimana sebenarnya prosedur pelaksanaan bimbingan skripsi, supaya kita jangan salah mengikuti prosedur itu. Nah, nanti pertama akan ada pengusulan topik ya. Kalian mengusulkan topik lalu mencari dosen, rencana dosennya. Jadi pertama ada rencana pengusulan topik. Nah, mau apa mau kalian tulis? Misalnya judul saya mau bicara soal pendidikan agama Kristen berbasis PBL misalnya. Ya, PBL. Lalu siapa ya dosen yang ahli PBL di sini? Oh, mungkin Mary atau Ibu Setiauna atau Pak Tony. Artinya kalian carilah dosen-dosen yang home base-nya Pak PHK. Kenal ya semuanya dosen-dosen yang home base-nya Pak ya. Kenal? Siapa yang home base-nya? Home base-nya artinya mereka itu dosen Pak. ST siapa? Ya. Kasu. Apa? Ya itu dosen honor yang lain. Itu aja. Ya, berarti kita nggak kenal dosen home base Pak. Ya.
Kalian bisa kan search di internet di website SCT Absat Medan siapa saja dosen yang home base-nya Pak pendidikan dalam Inggris. Selain yang kalian bilang tadi, Ibu Mary, Ibu ST, Ibu Kami Pasu, Ibu ini sekarang sedang studi Serli Masudar, itu Bapak Edward Sinaga, Pak Tony Hutagalo. Itu home base-nya di pendidikan agama Kristen. Artinya rumah mereka itu PAK. Lalu kalau yang lain di mana? Di teologi. Di luar yang tadi. Baru ada lagi. Kalau saya home base-nya Pasca Sarjana. Saya dosen Pasca Sarjana di sini. Tapi bisa mengajar ke teologi dan tak besar. Tapi home base saya Pasca Sarjana. Artinya saya rumahku di sini sebenarnya berjadinya di Pasca Sarjana. Tapi karena masih ada kekurangan dosen di teologi dan PAK, maka saya mengajar ke PAK dan teologi. Kalau sudah banyak dosen PAK dan teologi sebenarnya tidak bisa mengajar di sini. Kira-kira begitu. Jadi kalian harus apa? Nah, makanya nanti supaya kalian bisa melihat siapa dosen pembimbing utama, itu berarti carilah dosen yang home base-nya PAK. Gitu. Supaya kalian benar-benar dibimbing oleh mereka yang ahli PAK. Nah, kalau saya nanti kasih misalnya pembimbing dua, itu akan melihat dari sisi lain dalam skripsi kalian supaya lebih komprehensif, lebih bagus. Nah itu, jadi ada pengajuan topik. Carilah nanti kepada dosen mana kalian mau berguru sebelum menulis tesis skripsi itu, bincang-bincang dengan mereka. Pak, aku mau menulis ini, kira-kira cocok nggak ya Pak? Lalu saya mau ini gitu ya. Ini sudah ditandatangan. Udah ya, cepat sekali. Baru nanti setelah itu tulis, buat draftnya tulis, lalu kasih sama mereka supaya mereka baca dulu, supaya nanti mereka bisa coret-coret lagi, gitu ya, sebelum masuk ke seminar proposal. Nah, sehingga kalian sudah matang. Ketika ujian proposal nanti argumentasi kalian sudah bagus, sehingga kalian layak diberi kesempatan menulis skripsi. Karena apa? Karena materi kalian, bahan seminar kalian itu memenuhi standar akademis, lalu memiliki argumentasi yang bagus, lalu memiliki metodologi yang bagus, dan punya daftar pustaka yang bagus. Karena itu proposal skripsi itu minimal untuk bahasa Inggris 4 kalau proposal. Harus ada 4 buku bahasa Inggris, bukan kamus. Nanti kalian buat supaya ada bahasa Inggrisnya, kalian buat dictionary. Dictionary kamus nggak dihitung buku. Ya, harus buku yang berjudul bahasa Inggris. Baru bukunya 25 buku minimal. Tapi kalau sudah skripsi, dia bukunya 8 bahasa Inggris dan minimal 50 buku. Itu kalau sudah skripsi. Nah, itu nanti ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mendapat persetujuan dari dosen yang kalian anggap bisa menolong kalian tadi, maka itu akan dikirim ke Waket 1. Nanti dikumpul ke Waket 1. Ini setelah itu nanti akan karena ada surat pengumumannya juga, baru menulis proposal seminar, lalu memberikan ke Waket 1. Nah, oleh Waket 1 akan membagi siapa dosen penguji. Dosen penguji ini nanti ada 3 orang. Biasanya dosen yang menjadi moderator itu biasanya menjadi pembimbing utama. Dosen penguji 1 itu menjadi dosen pembimbing 2 biasanya. Tapi itu tidak mutlak, bisa nanti digeser-geser lagi sesuai dengan pembimbing.
Baru setelah itu diumumkan kapan ujian. Nanti akan ada ujian proposal. Lalu kalau dia lulus, maka dia diberi kesempatan untuk lanjut ke penulisan skripsi. Setelah itu dibagilah dosen pembimbing yang permanen. Jadi setelah ini maka akan ada keluarlah dosen pembimbing satu dan dua. Sejak ini mulailah proses bimbingan skripsi. Setelah ini, mulai dari sini terhitung 6 bulan ke depan, mulailah menulis. Ini prosedurnya. Nanti setelah ujian proposal skripsi ini selesai, nanti kan ada juga perbaikan ini ya. Perbaikan. Jika sudah perbaikan, baru nanti diterapkan si pembimbing. Nah setelah itu, proposal ini masuk pembimbingan dia menjadi bab 1. Artinya sebenarnya sudah selesai bab 1. Berarti kalau sudah selesai bab 1, berarti kan ini 6 bulan ini membahas bab 2 sampai bab 4. Kalau bab 5 kan hanya kesimpulan dan saran, itu 1 hari pun selesai. Jadi hanya 3 bab ini 6 bulan, masa tidak bisa? 6 bulan, 1 bab 2 bulan, 1 bab 2 bulan selesai semua. Tapi ini enggak, semua bab dikerjakan 2 malam. Makanya matanya enggak tidur-tidur, bangga dia. Udah enggak tidur kami pak, mata kamu enggak tidur-tidur pak. Waktu itu ya kok bangga kebodohan. Maunya sehat ya, waktu ngumpulnya itu udah sehat, karena sudah lama selesai. Jangan hari ini dikumpul baru sampai jam 3 pagi atau jam 5 pagi selesai. Itu bukan sehat. Itu tadi skripsi asal ada. Penting tamatlah STH, SPD kan. Pokoknya wah selesai lah gitu. Apa isinya itu hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Mulailah ini. Sampai di sini bisa dimengerti prosedurnya ini. Bisa diikuti ya. Nanti ini yang akan kalian ikuti setelah semester depan sudah masuk proposal skripsi. Nah, kemarin saya lupa waktu silabus ini belum selesai ya, silabus. Nanti pada akhir UAS, nanti kan kita akan ada UAS. Ini sekitar pertengahan Desember kalau nggak salah, katakanlah 19 Desember nanti kita UAS. Atau 18, pokoknya antara 12 sampai 19 Desember nanti UAS kan. Apa yang akan kalian kerjakan dalam UAS ini? Kemarin kan saya bilang membuat paper kan? Paper kalian nanti di sini di UAS ini ialah supaya terlihat penelitian sekarang ialah proposal skripsi. Apa proposal skripsi? Kalau sudah bisa kau tulis proposal skripsi di semester ini, semester depan kan tinggal bersih-bersih gitu kan. Kumpul untuk persediaan, sudah selesai kan, semester ini sudah selesai kan. Makanya nanti sejak sekarang sudah kau pikirkan apa skripsi.
ya skripsi itu? Itu, udah mulai kau kerjakan skripsimu sekarang. Sehingga pada akhir semester nanti kamu sudah selesai proposalmu. Semester depan ketika dibuka proses semester baru mata kuliah proposal skripsi sudah selesai. Tinggal ganti tanggal kan? Ganti tanggal ini selesai. Jadi cari-cari sekarang proposal skripsi apa? Bisa kau tulis sekarang. Bagaimana cara menulisnya sambil proses kita diskusi nanti di kelas ini, bagaimana formatnya, caranya, apa yang dibuat di awal, di akhir dan sebagainya. Nanti kau sudah cari materi-material, buku-buku sudah kau kumpul. Siapa yang sudah tahu judul skripsi yang ada di, yang sudah menyusun judul skripsiku ini? Tidak ada. Ada yang sudah final? Wah, tidak ada. Di situ memang kelemahan kita kampus ini. Mahasiswa mencari judul skripsi saat disuruh menulis di proposal skripsi. Saat disuruh baru dia mencari-cari. Apa ya, bingung. Di situ kelemahannya. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia tulis. Dan dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Makanya menulis skripsi itu, tulislah apa yang kau tahu. Jangan tulis apa yang tidak kau tahu. Itu bisa sini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan soal prosedural, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, kita masuk pada bagian yang ini, bagian apa nih, prosedurnya sudah oke. Tapi kita masuk ke bagian 2. Yang membuat mahasiswa gagal dalam menyelesaikan tugas skripsi ialah hubungannya dengan dosen pembimbing tidak akur. Hubungan dengan dosen pembimbing tidak akur, tidak bagus, tidak berjalan mulus. Karena mungkin bisa saja mahasiswa menganggap sepele kepada dosennya atau berlaku tidak sopan dalam komunikasi, atau ya menganggap enteng dengan dosennya, macam-macam. Ada yang suka sekali menggunakan dosen pembimbing, atau dia selalu bimbing dengan dosen pembimbing satu, lalu mengabaikan dosen pembimbing 2, atau melaga dosen pembimbing 1 dan 2, laga di laganya gitu, sehingga ya terjadilah disharmonis dengan dosen pembimbing, tidak ada. Hati-hati, makanya mulailah mengerti karakter dosen pembimbing 1 dengan dosen pembimbing 2. Pahami ritme gayanya. Kalau dosen pembimbing 1 misalnya agresif, ya membimbingnya cepat, cek. Kalau seperti itu kau pun ya cepat. Jangan dosennya udah cepat, kau datangnya. Ya, malas dosennya kan. Gitu. Atau dosennya loyo lambat, kau cepat, speednya cepat, nggak terkejar dosen itu. Jadi kau yang kecepatan, dia lambat. Iya, oke. Mana tadi? Begini. Oh. Jadi kau yang emosi melihat. Jadi sesuaikan.
Ini Pak, bab 1. Oh ya, sama kan? Ritmenya sama. Ada pertanyaan? Ada Pak. Di halaman 1 itu Pak, gitu kan? Gitu. Ritmenya ikuti gitu. Jangan berlawanan. Nanti kalau berlawanan dia nggak suka kan? Datang kau nanti nggak ada waktu, masih sibuk aku, katanya kan? Gak jadi orang itu kan? Ikuti. Nah jadi komunikasi dengan dosen itu haruslah baik. Datanglah dengan sopan. Dulu karena bimbingan secara online kita nggak lihat sopan atau tidak. Pokoknya kan ini ke arah sini kelihatan. Kalau sekarang kan udah onsite kelihatan datang nanti ke ruangan dosen ngantar bab 1, bab 2, bab 3, ya sopan lah. Kalau datang ke ruangan dosen ya pakai pakaiannya sopan. Jangan pula datang pakai kaos oblong, pakai sandal jepit, pakai celana pendek lagi. Ya nggak mungkin diterima kan? Sopan. Lalu komunikasi dengan dosen baik melalui WA atau per telepon. Jangan pula anggap dosen itu ada ini. Pak, kamu kita gini Pak. Enak kan jangan. Baru Pak mengirim apa namanya itu papernya di WA, kirimnya bab 1. Tidak ada kata-katanya, hanya kirim. Kalau dosen lihatnya gini dia, oh nggak dibacanya itu karena tidak ada narasi. Nah, itu sama seperti ini, kalian datang ke ruang dosen kalian gini kan, kamu saya datang, oh apa nih? Oh itu dibuang ke tong sampah. Lalu datang, Pak, bimbingan apa? Sudah kuantar kemarin, apa kau antar? Itu karena udah dibuang sampah. Gak ada lagi di sini, gak ada. Karena tidak ada narasi mengantar ini. Yang mengantar ini pakai narasi. Selamat pagi Pak, ini bab saya Pak, bab 1 saya. Mohon dibimbing Pak ya. Oh ya, letakkan sini ya, nanti saya telepon kapan kita bimbingan. Kan gitu kan? Ada narasi. Ini nasinya kayak dilempar. Jangan-jangan dari atas lempar ini. Ke lantai. Datang dosen di lantai, dia terbuat di sana. Itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau mengirim dari WA pun gitu. Jangan klik. Kau anggap sudah selesai juga semua. Enggak, itu belum selesai. Atau sudah dikirim kalimatnya, Pak, ini bab 1 ya. Enak aja. Pak, ini bab 1 ya. Dosen pun nggak mau jawab. Karena kalau gitu komunikasinya itu berarti dia setara. Kalau saya misalnya dengan sama dosen, saya katakan, Pak ini ya, bahan kita yang untuk besok. Oh ya, oke, letakkan situ. Itu setara. Tapi kalau mahasiswa mengatakan, Pak ini bab 1 ya. Emangnya lu siapa? Kan gitu. Gak mau dia baca. Gak mau dia gubris ini. Lalu tanya lagi, Pak kapan kita bimbingan? Gak mau dia jawab itu, pasti gak mau. Karena komunikasinya tidak baik. Nah bagaimana cara komunikasi yang baik? Kalaupun kalian antar, tidak ketemu dosennya, bikin di situ. Kepada yang terhormat, dosen pembimbing 1, pendeta X, salam sejahtera. Bersama ini saya kirimkan bab 1, mohon bimbingan dan arahannya. Salam Ramli orang tenang. Kalaupun saya tidak di situ, saya baca. Baru dia oke, terima. Baru dia masuk. Baru telepon. Datang ya, kita bimbingan. Karena sudah dia baca. Ada narasi. Di WA pun begitu.
Ada yang terhormat, dosen pembimbing 1, begini, bersama terlampir saya kirimkan bab 1, mohon bimbingan dan arahannya, salam, kasih. Kami kirim bab 1. Lalu saya baca. Oke. Saya bilang, oke. Kita bimbingan nanti ya. Saya baca dulu. Nah, itu namanya komunikasi. Jadi jangan sembarang kirim barang itu. Cara komunikasimu menentukan proses bimbingan. Jadi hubungan dengan dosen ini hati-hati. Di sini banyak gagal orang. Ya, jadi harus punya etika, punya tata krama, kesopanan, berbicara. Lalu ketika bimbingan pun hati-hati. Ada banyak orang kan bimbingan. Iya Pak, iya. Oh iya betul. Memang begitu. Ya begitu Pak, gini. Kayak nantang kan. Kalau udah gini, kenapa kau? Pulang kau? Gitu kan. Udah gini nantang. Jadi kalau dulu ya sopan lah. Namanya mau dibimbing. Kalau dibimbing itu ya Pak. Siap Pak, seperbaiki Pak. Catat yang mau diperbaiki, ya Pak. Itu. Ini, ya Pak. Nanti seperbaiki Pak ya. Oke. Baik Pak. Bu. Kalau seperti ini, langsung bilangnya, nah, pulang kau. Besok kita ketemu kan. Gitu. Nah ini kan sudah on-site nanti bimbingannya. Jadi hati-hati. Jadi setiap datang harus bawa bahan. Setiap datang mau bicara bawa bahan. Jangan datang, ini Pak, gimana nyebutnya kira-kira Pak? Karena aku bingung Pak. Jika bisa aku kerjakan, buku-bukunya kira-kira apa Pak? Datang seperti itu. Kau aja bingung, apalagi aku. Kau aja yang punya pekerjaan bingung, apalagi aku. Bingung kau, iya. Udah bingung lagi, pergi sana, bingung kau. Gitu. Jadi setiap datang jumpa dosen, bawa materi bahan. Pak, saya sudah kerjakan sampai sini, tapi mentok di sini. Nah, baru dibantunya. Mana? Oh ya, ini begini buat, ini tambahkan, ini baca buku ini. Nah, itu. Jangan datang tangan kosong. Kau nanti pulang tangan kosong juga. Udah pulang kau. Baca dulu, cek, jangan bingung kau. Aku aja bingung lihat kau. Wah, tak datang lagi 2 minggu lagi, tenggelam kan? Karena sudah merasa sakit hati. Jadi datang bawa materi, bahan, supaya bisa di follow up, dibantu dosen. Nah, baru yang berikut ini pulang paling berbahaya. Ketika bimbingan, hati-hati hindari komunikasi seperti ini. Nah, bimbingan ini kan, ditanya dosen, bagaimana ini? Iya Pak, saya sudah bimbingan dosen pembimbing 1. Kata pembimbing 1 bla. Itu mulai itu naik pembimbing 2 gitu. Oh begini. Bagaimana? Iya sudah situ cuma pembimbing 1 begini, boleh bla. Mulai naik lagi jawabannya, kadar emosinya. Begini. Iya Pak, sudah situ baru. Pergi kau sama pembimbing 1. Pembimbing 1. Kau berhadapan dengan saya pembimbing 2. Pergi. Nah itu. Jadi jangan sekali-kali bandingkan dosen pembimbing. Kalau kau terima arahan dari pembimbing 1 atau pembimbing 2, katakan itu dari dirimu. Jangan katakan dari orang lain. Menurut saya Pak begini. Baru berargumentasi namanya. Jangan katakan sumbernya itu dari pembimbing 1. Itu sering terjadi. Yang paling bahaya bukan dari dosen pembimbing 1. Baca. Ini metodologimu salah. Begini. Ya saya sudah baca Pak. Di skripsi abang-abang tingkat di perpustakaan. Seperti itunya Pak. Kan naik ini. Iya, ini ganti karena ini tidak sesuai. Iya Pak, saya sudah baca skripsi abang-abang tingkat di perpustakaan. Naik. Makin naik.
Iya, contoh ini ganti, tidak sesuai. Pergi kau ke perpustakaan. Jangan bimbingan lagi dengan saya. Jangan datang lagi ke sini. Habis kan? Karena dia bimbingan dengan benda mati di perpustakaan. Ada dosen yang sudah dibayar membimbing dia. Dia bilang lagi belajar ke perpustakaan dengan skripsi abang-abang tingkat. Itu. Jadi hindari itu. Kalau kau baca buku skripsi 1000 skripsi, jangan katakan kau udah baca skripsi. Dengarkan aja bimbingnya. Iya Pak, saya perbaiki Pak. Iya Pak, gitu aja. Saya baca dulu. Apalagi saya sudah belajar Pak dengan abang-abang tingkat yang udah tamat katanya. Wah itu paling berbahaya lagi, lemparnya kau. Pergi kau ke abang-abang tingkat. Bisa. Gitu. Dan saya sudah melakukan itu semua. Dan jangan lagi ikut nanti saudara di semester depan seperti ini. Gitu ya. Jadi hubungan dengan dosen ini sangat menentukan cepat lambatnya saudara menyelesaikan skripsi. Kalau saya sudah ajari berkali-kali selalu katakan, saya sudah belajar dengan kakak tingkat, abang tingkat yang sudah tamat. Wah, saya tendang di ruangan saya. Akhirnya minimal 2 bulan gak datang ke ruangan saya. Dia sudah keterlambatan. Karena mungkin memulihkan hatinya dengan saya lama. Sampai di meja ujian skripsi kata, saya benci sekali dengan sama bapak kamu. Enggak apa-apa. Tapi akhirnya dia tamat kan. Enggak apa-apa bagi saya, enggak peduli saya. Mau Anda menangis, benci, mau apa, enggak peduli saya. Yang penting bagi saya Anda punya karya ilmiah yang akademis. Bukan asal ada. Nah ini hubungan dengan dosen harus dijaga. Lalu yang ketiga, siapkan bahan penelitian Anda. Kalau mau dibimbing, jangan asal ngomong. Harus ada materi penelitian. Jangan asal ngomong. Ya Pak begini, Pak begini. Ya mana materinya, mana bahannya? Ya begini. Iya, mana materinya? Bahannya mana? Nanti keluar. Minggu depan aja kita ketemu. Malas kita berbicara dengan orang yang tidak punya materi. Saya sudah katakan tadi, bawa materi yang hendak kau bahas. Bawa apa yang hendak kau bahas. Sama seperti kalau kau ingin memasak saksang, kau mau memasak saksang tapi enggak ada kau bawa babi, tomat, cabai, bawang. Mau masak pakai apa? Kau mau masak apa? Saksang. Mana babinya? Ya nanti bawa begini. Mana materinya? Tomatnya, cabenya. Nanti kan emosi gitu kan? Dia datang mau memasak saksang, tapi nggak ada materinya di bawah. Apa nggak emosi gitu buatnya? Udah keluar. Mimpilah kau masak saksang kan gitu. Ya kalau datang itu, saya Pak mau masak saksang. Oke, mana saksang? Ini 1 kilo saksang. Ini 1/4 kilo cabai, 1/4 kilo tomat, ini bawang putih, ini lengkuas. Oh ya, mari kita kerjakan. Kupas dulu ya, kupas bawang. Aku ngupasin, aku bersihkan ini. Kan jadi saksang kan? Makan siang kita saksang gitu. Karena sudah ada materinya, kita olah. Nah, tambah ini Pak, tambah ketumbar sedikit, tambah ini. Oh, coba dulu apa? Oh pas. Udah masak, udah ayo makan. Kita berdoa. Itu sudah jadi barang ini. Ini nggak ada bawahnya, tapi berhayal. Nanti saksangnya itu Pak enak, tambah bumbu roiko, tambah ini, tapi nggak ada barangnya. Gimana mau enak? Nggak ada barangnya. Jadi harus siapkan materinya. Datang ke dosen itu punya materi. Kalau nggak punya materi, tak usah datang. Itu bikin capek. Ngomongnya berbusa-busa, tapi nggak jadi barangnya.
Hanya ngarang itu nama itu nanti. Ngarang-ngarang. Gitu ya. Baru kemudian yang keempat ini penting juga. Kuasai siapa? Proposal itu kuasai. Nah ketika ditanya, Anda jelas lugas menjawab. Apa yang ditanya dosen pembimbing, Anda jawab karena Anda tahu, karena sudah Anda kuasai. Nah misalnya seperti ini, Anda sering kan ke Manhattan, mulai lantai 1 sampai lantai 5 ya, atau lantai berapa ya, sekali sudah kuasai. Lantai 1, lantai dasar, LG, G, lantai 1, 2 sampai kan sudah dikuasai. Di bawah ada beras tagi, ada nelayan, ada ini. Di lantai 2 ada ayam cobek kan itu ada. Ini lantai 3 ada ini, di atas ada bioskop 21 ya. Ada di situ time zone, itu kuasai. Nah ketika ditanya di atas itu di sampingnya bioskop itu apa? Oh ada Gramedia. Di Gramedia itu ada di situ apa begini. Oh dia kuasai. Itu diskusi seperti itu enak. Ketika tanya lantai 1, ada ini beras tagi begini, pokoknya dijelaskan beras tagi itu. Di lantai 2 ada ini food court. Di situ food court itu ada ini, ada ayam cobek, ada ini, ada es, ada macam-macam dikuasai. Kalau diskusi seperti itu enak. Kita nyambung. Kita tanya ini nyambung, kita tanya nyambung. Ini diskusi nggak nyambung. Mengapa kau tulis? Apa alasanmu menulis skripsi ini? Apa alasanmu menulis skripsi? Wah itu nggak nyambung. Kasihan kita. Lalu apa ya hal-hal yang membuatmu menulis begini? Aduh, kalau udah gitu dongkol. Karena apa? Dia tidak menguasai yang dia tulis. Sedikit pun dia tidak kuasai apa yang dia tulis. Tapi proposalnya bab satunya 30 halaman. Tapi nggak tahu dia apa-apa. Iya, 30 halaman. Tapi nggak tahu apa-apa. Apa nanti tujuan menulis ini? Itulah apa? Nggak tahu dia. Itulah aja. Itulah aja. Nah itu. Jadi diskusi seperti itu susah. Misalnya tanya, pernah ke Manhattan? Wah sering aku ke Manhattan. Lalu tanya, apa yang lantai 1? Ya itulah, di lantai 1 itu ya ada itulah. Banyak di situ apa-apanya katanya. Gak tahu dia apa lantai 1. Tapi dia katakan sering ke Manhattan. Di bioskop itu lantai berapa? Iya, itu pastilah di antara 5 Pak 4. Enggak tahu dia di mana. Apa itu? Bioskop. Tapi dia sering ke sana katanya. Nah, jadi sering seperti itu bimbingan skripsi. Sakit kepala kita. Tanya sini enggak tahu, tanya sana enggak tahu. Apa yang dia tahu? Hanya tahu ada Manhattan. Itu aja. Ternyata ditanya makin dalam, tidak pernah dia ke dalam. Seperti itulah skripsinya. Judulnya, menteren. Tapi nggak tahu dia yang 30 halaman itu, 1 huruf pun nggak tahu dia di dalam. Karena apa? Karena dia bukan menulis. Orang lain yang menulis. Jadi hati-hati, jangan main gacor dalam menulis skripsi. Baru-baru ini banyak ditemukan seperti itu. Bukan dia yang menulis. Hati-hati. Hati-hati. Saya ulangi, hati-hati. Buatlah skripsi itu karyamu sendiri. Supaya kau kuasai. Jangan karya orang lain yang pura-pura kau kuasai. Gitu ya. Jadi ini sudah sepakat kita loh mengikuti aturan saya.
Besok kalian pembimbingnya saya tanya semua ini keluar seperti tadi. Langsung saya tendang dari ruangan saya nanti. Keluar. Gitu. Ganti ini proposal ini nggak punyamu ini, saya bilang nanti. Sama saya bimbingan bisa 2 kali ganti dulu. Itu terjadi sama saya, ganti. Karena ini bukan karyamu. Ganti, yang kau tahu aja keturusan. Ganti. Mungkin mencret dia gara-gara nggak peduli aku. Gitu ya. Jadi jangan main-main. Sudah setuju kita, sudah sepakat kita tadi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Misalnya kan Pak, zaman dulu kan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa yang melakukan skripsi ya, psikologi ya Pak. Jadi sekarang gini sedih Pak, bimbingan dari hasil bimbingan dari pembimbing 1 misalnya nanti sama pembimbing 2 itu berbeda Pak. Apa tindakan yang harus kami lakukan? Nanti kami kalau dengarkan arahan dari pembimbing 1, pembimbing 2 cuma dia yang kau dengarkan. Kalau dengarkan dari pembimbing 2 cuma dia itu yang kau dengarkan. Jadi apa tindakan yang harus kami lakukan? Saya sudah sampaikan tadi, makanya dalam proses pembimbingan jangan bawa nama pembimbing. Jangan katakan pembimbing 1 Pak begini ya modelnya, pembimbing 2 gini ya modelnya. Itu berkelahi nanti. Ketika dosen pembimbing mengatakan begini-begini, jawab. Itu fungsinya bimbingan. Bukan Pak, begini itu. Begini. Tapi jangan bilang itu karena kau terima dari dosen pembimbing lain. Itu dari dirimu. Gininya Pak, bukan begini. Udah Pak, begini. Pertahankan terus. Baik begitu. Berkelahi pun situ nggak apa-apa. Tapi namanya argumentasi. Tapi jangan katakan tadi, aku udah baca di perpustakaan dari skripsi, aku udah tanya ke kelasku, berkelahi nanti, kau diusir dari ruangan itu. Tapi katakan itu pendapatmu. Walau tadi dari kakak kelasmu, atau dari skripsi kau baca, atau dari pembimbing lain, itu serah. Tapi jawab, berargumentasi. Nanti pasti dosen itu akan memberi jawaban. Gitu, tapi jangan bawa-bawa. Nah, setelah itu bagaimana? Udah bertegang pun akhirnya tidak ada kesepakatan, gak apa-apa. Keluar kau dari situ. Baca lagi buku. Membenarkan, bimbingan lagi kau bawa buku itu. Ini Pak bukunya. Sampai ada kesepakatan. Gitu bimbingan yang bagus. Daripada kau laga supaya kau benar. Jangan cari dukungan di depan dosen. Kalah nanti kau terus. Tapi kalau kau berargumentasi terus dengan argumentasi akademis, ini bukunya Pak, saya sudah baca bukunya ini, pasti dia kalah. Gitu ya. Jadi jangan bawa orang lain dalam argumentasi. Makanya bimbingan itu ialah mempertahankan argumentasi akademis. Nanti di ujian skripsi pun begitu. Kita mempertahankan argumentasi akademis yang kita tulis itu sudah berdasarkan argumentasi akademis. Kalau sudah itu terjadi, kita mantap nanti semua. Gitu. Nah, supaya kalian saya kasih tahu rumus daripada bimbingan ini. Dosen pembimbing itu sama seperti apa? Tahu kan apa namanya dosen dokter apa namanya objin. Tahu kan dokter objin? Dokter objin. Dokter apa ini? SPOG, spesialis objin genetika kandungan kan? SPOG. Dokter kandungan itu sama seperti itulah dosen pembimbing. Jadi kalau SPOG, dosen kebidanan atau kandungan, datanglah yang hamil ini. Hamil 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan kan? Datang. Dia lihat, oh ibu ini sudah 2 bulan. Dah tidur dulu.
wah bayi ibu sudah mulai tumbuh, ya ini gerak-gerak udah gerak-gerak gitu kan. Nanti minum Prenagen, nanti olahraga sedikit-sedikit, minum ini, nanti begini. Tugas dokter SPOG itu, kebidanan objin itu memberi nasihat kepada ibu hamil supaya anaknya lahir sehat, cerdas dan kuat, dan dia pun sehat. Anaknya sehat, ibunya sehat. Dibimbing dia selama 9 bulan. Mungkin dia tidak puas dengan dokter 1, dokter 2 bisa pergi dia. Sama juga nasihatnya. Tapi ketika dia pergi ke dokter 2, enggak pernah dia katakan, aku udah pernah ke dokter itu, kata dokter itu begini. Langsung diusir dokter yang kedua itu, pergi sana ke dokter 2. Katanya itu. Atau dia tidak mau, malas dia memberi bimbingan, tidak mau ngasih obat. Dia langsung, oh gitu. Datang nanti berikutnya enggak diizinkan lagi masuk. Jadi tidak boleh gitu. Nah, saya kembalikan ke dokter kandungan ini. Nah, setelah itu keputusannya sama siapa? Setelah dia beri nasihat tadi, keputusannya sama siapa? Yang dokter atau sama yang hamil? Yang hamil. Kalau dia pulang dia kan bayar 200.000, makan obat 100.000, 300.000 pulang dia. Enak aja bilang minum Prenagen, minum ini. Karena kaya dia, aku gak punya uang. Gak apa-apa. Dia hamil terus. Gak mau minum Prenagen, gak mau latihan olahraga ringan, gak mau apa-apa, gak apa-apa. Gak mau lagi datang. Suka-sukanya datang 300.000, habis uangku. Ngapain saya datang? Anak suka-suka dia yang ngomong. Tiba-tiba 9 bulan datanglah. Dokter. Operasi. Set. Wah. Bayar. Mahal kan? Lahirlah anaknya gini. Karena apa? Kurang gizi. Sehingga dia jatuh. Akhirnya anaknya lahir cacat. Karena apa? Tidak mendengar nasihat dokter. Gitu loh kami, dosen ini. Nanti begini ya, bab 1 begini, bab 2 ini begini. Pas mau datang lagi udah gunting ulang. Pak, tolong dah, nanti aku udah. Akhir juga selada. Lahirlah skripsi di. Itu. Jadi terserah Anda. Bimbingan dosen 1, dosen 2. Anda tak mau dengar, up to you. Selesai skripsi, selesai. Lahir ke anak sudah 9 bulan lahir, tapi kurang gizi. Kakinya bengpeok gini satu. Ini kan, ini. Menyesal lah kau kan. Kenapa lah anakku gini-gini ya? Karena aku tidak mau berniaga dulu. Wah, badak, udah selesai. Enggak bisa lagi. Skripsimu sudah kau jilid merah. Iya kan udah antar, tapi begini skripsinya. Menyesal, gak bisa lagi kedua kali skripsi. Menyesal seumur hidup. Gitu loh, ngerti ya, paham ya? Yang saya maksud. Itu bukan untuk kami, enggak. Kami bimbing pun itu bukan untuk kamu udah selesai skripsi kami. Udah selesai skripsi kami, tesis kami pun udah, disertasi kami udah selesai. Makanya kami tolong kalian supaya lebih baik dari kami. Gitu. Karena kami juga dulu itu skripsi kami, peok kami. Kami tolong supaya jangan seperti itu. Supaya lahirlah skripsimu yang berkualitas. Dokter-dokter itu begitu nih. Supaya lahirlah anak-anak generasi yang berkualitas, sehat, cerdas. Gitu. Makanya dianjurkannya minum ini, makan ini, minum minyak ikan, omega 3, dikasih itu kan, memang mahal. Omega 3 untuk otak anakmu nanti supaya anakmu DHA-nya bagus, IQ-nya 200 sekian. Gak mau ya lahir anaknya IQ jongkok kan. Itu
lahir masih skripsinya, tapi apa? Skripsian. Tampilannya masih mentren gitu. Kalau dilihat dari luar, gantengnya dia. Ganteng. Tapi tanya, berapa kali 3 kali 10? Ada di sini. Gitu. Hati-hati. Punya anak seperti ini nanti. Gantengnya, kalau ganteng, kayak drakor kan? Tapi ketika dia berbicara, ini kan, wah, kasihan, seumur hidup. Itu. Dia skripsinya bagus dari luar, dibaca di dalam, nyesal orang yang bacanya. Ininya dibuang langsung. Gitu. Paham ya? Kami ini bidan kami, kayak bidan, dosen, dokter SPG kan. 9 bulan wajib lahir itu. Suka tidak suka lahir itu. Sama ini, 6 bulan wajib lahir skripsi itu. Suka tidak suka, merajuk pasti nangis kalian supaya lahir. Lahir juga skripsi itu. Kenapa? Kami tanda tangan. Peduli lah, tak tuyul lah kan gitu. Itu bagi kami. Tapi nggak berkualitas. Sayang. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Oke. Saya mau bertanya, Pak, kenapa kalau dosen membimbing itu ada 2? Dan nanti kan kalau misalnya kita hijau, itu yang menjadi moderator hanya 1, yaitu dosen pembimbing. Kita perbedaannya di mana? Ya. Jadi dosen pembimbing 1 itu dialah dosen pembimbing utama. Dia yang menguasai skripsi itu. Misalnya kalau nanti contoh ini di teologi, kalau di Pakkan tidak ada pembidangan kan. Kalau di teologi kan ada biblika, ada dogmatika, ada sejarah, ada pastoral counseling gitu kan. Nanti misalnya contoh sejarah, maka yang dosen pembimbing utamanya ialah ahli sejarah, supaya dia mengenal bagaimana skripsi sejarah. Nah, dosen pembimbing 2 yang lain mungkin diambilnya dari segi biblikanya atau pastoralnya atau etikanya atau dogmatikanya, menyandingkan dosen pembimbing 1 supaya ada perspektif lain yang memperkaya skripsi itu. Nah, jadi kalau ini misalnya dari PAK, dari sudut pastoral counseling misalnya, maka supaya pastoral counselingnya kuat, diberilah dosen pembimbing 2 dari DPB atau PL supaya lebih biblis, lebih kuat. Atau dikasih dosen pembimbing keduanya dari segi praktika atau dogmatika atau sejarah supaya lebih kuat. Nanti ketika ujian, dosen pembimbing 1 itu yang menjadi moderator, karena dia penanggung jawab utama dari penulisan pembimbingan skripsi itu. Nah, kalau soal tugas, apa bedanya pembimbing 1 dan 2? Tidak ada bedanya, sama. Tugas mereka tadi seperti dosen SPOG tadi, hanya menghantar orang melahirkan karya ilmiah. Jadi mereka membimbing, memberi nasihat, memberi masukan dari kemampuan akademis mereka, dari tata peraturan penyusunan akademis skripsi yang baik. Gitu, ya. Jadi nanti dosen pembimbing 2 itu tidak akan ikut. Karena tidak mungkin 2 moderator kan, hanya 1 aja moderator. Tapi kalau dia S2, dosen pembimbing kedua itu hadir dalam ujian itu. Nah, kalau dia 1 enggak, kami tidak usah hadir, tidak ikut. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi, dosen pembimbing utama itu kalian harus mencari. Kalian yang coba-coba diskusi dengan dia sebelum menulis proposal itu. Bicara-bicara dengan dia karena dia yang tahu topik yang akan kita tulis. Gitu ya. Oke, ada lagi. Nah, kalau tidak ada, ya kita akan lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu persyaratan.
persyaratan supaya bisa menulis proposal seminar, proposal skripsi. Nah, untuk S1 di kampus kita, persyaratan akademiknya adalah mahasiswa yang tidak memiliki nilai E dan tidak memiliki lebih dari 2 nilai D. Jadi pertama itu tidak ada nilai E di transkrip nilai, tidak boleh bawa E. Yang kedua, tidak boleh lebih 2 nilai D. Kalau 2 nilai D kita masih bisa diizinkan, tapi kalau 3 nilai D-nya tidak boleh. Berarti dia harus mengulang salah satu mata kuliah itu supaya bisa masuk seminar proposal. Nanti lihatlah transkrip kalian, ya. Ulang dari sini nanti lihatlah transkrip. Ada enggak nilai kalian E? Kalau sudah ada E, berarti enggak bisa semester depan seminar proposal. Ambil aja semester antara nanti untuk mengulangi yang E. Kalau ada 3 D, kalau sekarang ada 2 ini, 2. Semester yang lalu 2. Sekarang belum ada kan, semester depan kita lihat apakah ada nilai D. Maka semester ini jangan ada yang nilai D. Supaya semester depan bisa seminar proposal. Tapi kalau sudah 2 sekarang, baru semester yang berjalan ini, semester di akhir semester ini dapat nilai D1, gagal lah. Tidak bisa. Lihat ya, nanti nilainya dilihat. Baru mahasiswa memiliki minimal IPK 2,0. Kalau IPK-nya 1,99 tidak boleh nulis skripsi. Minimal 2,0 IPK-nya. Nah, kemudian itu persyaratan akademik ya. Nah, persyaratan administrasi, dia harus menyelesaikan kewajiban keuangan semester, membayar uang seminar proposal, lalu membayar penuh uang skripsi bimbingan. Itu persyaratan akademik. Itu semester depan loh itu kalau kita lakukan. Nah, kemudian batas waktu penulisan. Nah, saya sudah singgung tadi, batas waktu dari penulisan untuk S1 ini 6 bulan. Sejak ditetapkannya nama dosen pembimbing. Nanti ada itu nama dosen pembimbing dan tanggal mulai penulisan sampai masa berakhirnya. Jika sampai bulan terakhir, sampai 6 bulan tidak selesai ditulis, maka diberi kepadanya perpanjangan waktu maksimal 3 bulan. Ini tidak bisa selesai, diperpanjang 3 bulan lagi, tapi didenda dia 25%. 25% dari biaya skripsi. Bayar lagi 25% dari biaya skripsi per bulan. Jadi misalnya contoh, bimbingan skripsi itu 1 juta. Lewat 6 bulan, maka bulan berikutnya dia bayar 25% dari 1 juta. Berarti 250. 250 tiap bulan. Kalau 2 bulan dia selesai, 250 kali 2, 500. Kalau 3 bulan dia selesai, 250 kali 3. Berarti 750. Tapi tiap bulan itu. Nah, baru kalau misalnya sudah dikasih 3 bulan, dia tidak menyelesaikan skripsinya, maka ya ini sudah dikasih, tidak bisa, maka dia akan diberi lagi seminar ulang. Ganti dulu. Seminar ini bayar ini 100% lagi. Bayar 100%, 1 juta lagi. Contoh ya, kalau 1 juta apa nih? Ulang 100%. Ganti judul baru, ganti pembimbing. Kalau tadi yang lewat 3 bulan diperpanjang, masih pembimbingnya sama.
Tapi kalau sudah 3 bulan diperpanjang tidak selesai-selesai juga, ganti judul, seminar proposal ulang lagi. Bayar uang seminar proposal, baru bayar lagi skripsi, bimbingan skripsi. Jadi 2 yang dia bayar. Dan waktunya ini dikasih lagi 6 bulan. Dan jika sampai 6 bulan ini pun tidak selesai, maka yang bersangkutan drop out. Tidak ada lagi kesempatan. Sudah habis. Habislah masa dia. Tidak boleh diperpanjang lagi. Dia habis. Drop out. Nah, semuanya ini sudah kalian tahu, maunya jangan ada yang tambahan-tambahan tadi. 6 bulan itu selesai. Final. Bagus. Dengan time schedule yang dikerjakan, sehingga tidak ada kendala dalam penulisan skripsi kalian ke depan. Nah, itulah dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Materi ini nanti akan saya sampaikan kepada kalian supaya kalian bisa baca-baca. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Ya. Misalnya Pak, ada menjadi satu kita bisa nggak itu Pak digariskan untuk tahun depan sambil musuh sembari menunggu selesai yang dilakukan yang kita. Apa tadi ulang dulu pertanyaannya? Misalnya nih Pak, ada dapat satu digariskan lah Pak untuk tahun depan biar bisa sambil musuh kita kejar, bisa nggak Pak? Tes program. Misalnya ada nilai E. Iya Pak, jadi dia mau memperbaiki Pak, dan itu keluar di tahun depannya. Padahal tahun depan dia mau simpro, bisa nggak Pak sambil dikreskan itu sambil simpro Pak? Tapi simpronya juga belum bisa gitu. Artinya tahun depan dia memperbaiki semuanya. Iya Pak, karena cuma satu ini. Ya nggak bisa. Karena pada saat kamu mengajukan bimbingan proposal skripsi itu jangan ada E. Ya nggak bisa. Kalau bersamaan, bagaimana caranya? Makanya semester ini selesaikan supaya bisa semester depan seminar proposal. Nah, kalau misalnya ada sekarang E, makanya saya katakan nanti di semester antara ini, semester antara berarti Januari Februari kan ada semester antara itu. Di situ ambil perbaikan. Tanya sama Pak Wakil 1 kapan dilaksanakan semester antara itu untuk memperbaiki nilai itu. Tapi kalau semester depan bersamaan dengan pembimbingan skripsi nggak bisa. Karena salah satu syarat tadi ini kan, salah satu syarat untuk bimbingan skripsi apa? Tidak ada E. Kan itu kan? Tidak ada E. Kalau ada E nggak bisa bimbingan, tidak bisa mengajukan seminar proposal. Dan ada 2 E dia tidak bisa mengajukan seminar proposal. Nah, kalau ada ini sekarang, ya sekarang perbaiki semester ini. Kalau semester depan nggak bisa lagi. Nah, supaya bisa semester depan itu tadi Januari Februari itu bisa di masa-masa libur itu atau di Desember Januari itu kan libur antara itu. Di situ ngambil kuliah semester antara perbaikan namanya. Di Desember Januari. Ya. Tapi itu sudah harus kau proposalkan mulai dari Oktober. Supaya ada dosen yang siap mau mengajar di libur Natal itu. Kalau mau dosen mengajar. Karena itu libur Natal. Orang mau libur, enggak mau mengajar. Biasanya orang mengajar semester antara di Juli Agustus itu. Di situ kami banyak mengampu mata kuliah semester antara. Tapi kalau Desember dibayar kursi itu enggak mau dia. Dia mau libur Natal. Gitu loh. Hati-hati. Kecuali kau sekarang wanti-wanti kepada dosen itu supaya dia tidak punya rencana lain, tidak pergi dia keluar kota, tidak pergi dia kemana-mana, dan dia tinggal di
di Medan ini untuk mengajar kau selama semester antara itu. Tanyalah dosen-dosen yang akan mengajar kau itu. Jangan nanti setelah Desember kau tanya. Orang sudah punya jadwal. Sekarang orang kan sudah punya jadwal sekarang. Menyusun jadwal liburan Natal, liburan tahun baru, sekarang orang sudah susun. Sekarang ini sudah susun. Nah nanti kalau datang Desember, Pak, aku semester antara begini-begini, supaya bisa aku nyusun skripsi. Sama kau skripsimu kan nanti. Tapi kalau sekarang disusun, dia akhirnya tunda liburnya demi kau. Tapi kalau sudah Desember, tidak ada lagi demi kau. Tahan kau lah gitu. Tahankan kau lah itu kan katanya. Makanya saya bilang tadi hati-hati. Hati ini ya. Lihatlah transkrip nilaimu lihat. Supaya jangan terhalang. Semester yang lalu ada 2 orang yang tidak bisa menulis skripsi karena dia gagal, ada E-nya. Lalu semester yang ini, semester antara ini saya ajar 2 orang. Maka sekarang dia baru menulis sekarang setelah selesai seminar proposal. Karena selesai semester antara. Jadi gitu ya. Jadi sekarang siapa dosen itu hubungilah. Pak, Bu, nanti Desember saya ini semester antara. Ibu dosennya atau bapak dosennya. Waduh, aku udah sempat jadwal ini begini-begini. Cari yang lain. Bu atau Pak, saya kamu bapak ini. Aduh, wahai, mana tahan gitu kan lagunya. Tapi kalau oh iyalah, aturan memang aku pergi liburan udah demi kau, batalkanlah. Boleh kan? Tapi cari temanmu supaya jangan mahal kan kalau sendiri mahal kan. Tapi kalau ada 2 orang, 3 orang kan lebih murah. Tapi kalau ada orang lain pun yang semester antara ya tahankan sendiri ya. Gitu. Nah itu aturan kita di kampus ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Sampai jumpa minggu depan. Dan minggu depan kemungkinan saya mohon maaf kita libur karena kami akan general repetisi di Jikita dalam rangka wisuda. Karena kami akan general repetisi jam 13, jam 1 siang di sana, berangkat dari kampus ini. Dengan demikian saya umumkan secara resmi kita libur minggu depan. Dan kemungkinan nanti kita akan cari waktu yang baik untuk menggantikannya. Atau bagaimana caranya nanti kita akan melihatnya. Oke. Dengan demikian silakanlah siapa yang mau bernyanyi dan berdoa untuk menutup acara kita. Ada yang mau bernyanyi, berdoa? Silakan. Bernyanyi dan berdoa. Sedikit pengetahuan yang diberikan oleh Bapak dosen kami Tuhan, kiranya Tuhan melalui pengetahuan yang kami dapat Tuhan dapat kami ingat dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami agar dapat menjadi bekal kami nanti di dalam penulisan skripsi kami Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk
Bapak dosa dan kedua orang tua kami. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih ya.